Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di era modern seperti ini, tindakan-tindakan kapitalisme, hedonisme seringkali ini melenceng dari nilai-nilai keislaman. Kita lihat aja, begitu maraknya tindakan-tindakan seperti kekerasan, pelecehan seksual, kriminalitas, kemudian juga korupsi yang merajalela hingga penegakan hukum yang lemah. Ini menunjukkan bahwa semakin jauh kita dari nilai-nilai kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tasawuf, kita diajarkan untuk kembali bertaubat, kita zuhud, kita ikhlas, kita kembali untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para rasulnya. Bagaimana untuk kita juga bisa kembali membangun moral bangsa Indonesia ke jalan yang benar. Pada episode kali ini, saya mengajak Anda semua untuk kita lebih memperdalam ilmu tasawuf sebagai bangunan moral bangsa kita, tentunya masih bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU dalam Risalah. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cakep sekali ini batik atau kain tenun nih Pak Said? Murahan. Oh, Pak Said, ini kemarin ini kan kita sudah mulai mempelajari mengenai ilmu tasawuf. Tapi ternyata banyak sekali peminatnya, responnya sangat positif, ingin bagaimana tasawuf ini bisa diperdalam lagi yang dikaitkan dengan kehidupan kita berbangsa dan bertanah air. Nah, saya tadi coba bagaimana sih kita untuk membangun moral bangsa melalui tasawuf. Silakan Pak Said. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya tasawuf itu adalah bagaimana kita menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah. Lurus. Posisi kita dengan Allah itu lurus. Dekat. Tidak melenceng. Makanya tasawuf itu untuk alat mengkoreksi, mengkritiki kita sendiri, yaitu yang namanya mu'atabatun nafas, blaming self. Kita salahkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, tasawuf bisa membentuk kepribadian yang arif. Apa artinya arif? Apa artinya arif? Bijaksana. Nah, arif itu adalah perilakunya, ucapannya, sikapnya hanya karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Ketika jadi pejabat, boleh. Sufi jadi pejabat, boleh. Sufi jadi pengusaha, bagus, bagus. Tapi pengusaha yang jujur. Pejabat yang bersih. Kebersihannya pejabat, saya jadi pejabat dan saya bersih. Bukan karena takut polisi, bukan karena takut KPK, bukan karena takut masyarakat, bukan. Melainkan? Tapi takut kepada Allah. Seperti saya sholat atau Bang Maulana sholat. Ya. Apa karena didorong-dorong oleh polisi? Bukan. Atau karena kalau nggak sholat nanti dicaci maki oleh, karena nanti kalau nggak sholat dicaci maki oleh masyarakat sekitar? Tidak. Kita sholat lillahi ta'ala. Ini Ramadan nih. Karena Allah. Kita Ramadan nih. Ya. Kita puasa. Kalau mau minum juga bisa kok. Bisa. Bisa masuk kamar nggak ada orang. Nggak ada yang lihat lah. Nggak ada yang lihat. Tapi kita tidak minum. Lillahi ta'ala. Saya tidak minum, saya tidak korupsi, saya tidak judi, saya tidak pernah ke karaoke. Karaoke yang haram maksudnya. Iya, iya. Saya tidak pernah ke diskotik. Takut pada Allah. Bukan takut pada masyarakat. Bukan takut pada polisi. Bukan takut pada KPK. Bukan takut pada kejaksaan. Ini yang harus dimiliki oleh yang saya sebut tadi, penegak hukum terutama. Kenapa tadi Pak Said lebih menekankan kepada penegak hukum? Ya, karena penegak hukum itu yang sebenarnya dia adalah harapan rakyat agar menegakkan keadilan, melayani kebenaran, berbakti kepada kebenaran. Ternyata banyak sekali yang melenceng dari itu, sampai-sampai rawan sekali, bahkan hampir, ya ada yang baik sih ada ya, tapi hampir mayoritas penegak hukum itu mencoreng hukum itu sendiri. Karena Yang korupsi justru hakimnya, yang terima suap justru jaksanya, yang terima suap justru polisinya. Maka polisi, jaksa, hakim harus menjadi sufi, karena nanti dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Saya sebagai penegak hukum, masa saya yang melanggar hukum?
Saya sebagai katakanlah malaikat lah, bahasanya malaikat, penegak hukum, penegak kebenaran, bersama-sama dengan kebenaran, bersama al-haq, kebenaran. Masa saya sendiri yang melanggar kebenaran? Tapi Pak Said melihat memang di masyarakat modern sekarang kita jauh dari standarisasi tasawuf sebenarnya. Jauh banget, jauh sekali. Bukan berarti kita anti kemajuan, tidak. Silakan maju, silakan kita kaya raya, silakan kita meraih jabatan. Asalkan tetap di mana-mana kita membawa kebenaran. Tetap di mana-mana kita dekat dengan Allah. Kemana-mana kita selalu bersama Allah. Sehingga kita menjadi pejabat yang benar, menjadi pengusaha yang jujur, menjadi orang kaya yang kayanya halal. Itu aja. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Boleh. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa tahun 99 sampai 101 Hijriah, orang sufi betul. Khalifah itu dengan harta yang melimpah ketika itu. Semua harta yang ada di istananya dikembalikan kepada yang berhak, terutama yang fuqara masakin. Beliau sendiri suatu ketika lagi kerja di kamar di istana di kamar istananya, anaknya masuk ketok pintu. Pak, assalamualaikum, mau masuk? Urusan apa? Urusan rakyat tanpa urusan pribadi? Urusan pribadi, Pak. Segera dimatiin lampunya. Ayo masuk. Kok dimatiin, Pak? Kita akan berbicara masalah pribadi. Ini lampu menyala karena dikasih minyak dengan uang rakyat. Kalau berbicara masalah rakyat, boleh pakai lampu ini. Kalau berbicara masalah keluarga pribadi, nggak boleh pakai lampu ini. Oh, sampai segitunya. Itu khalifah, itu raja, itu khalifah. Nah, sekarang mobil plat merah dipakai oleh anaknya. Oke, kalau bapaknya sebagai pejabat boleh itu ya, memang itu haknya. Iya. Tapi seringkali malah disalahgunakan, dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya. Belum lagi suka digunakan untuk melanggar lalu lintas. Yang beli bensin siapa? Yang bayar bensin itu siapa? Negara, ya, uang kalau rakyat. mobil rusak siapa yang biayai ke bengkel? Uang rakyat juga semua. Nah, kita seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz nggak bisa. Saya kira nggak ada yang bisa lah. Kalau mau bicara masalah keluarga, dimatiin lampunya, kita nggak bisa lah. Iya. Kalau tidak bisa, jelas, ya itu ukuran ideal yang ingin kita capai. Kesana arahnya. Baik. Oke. Islam tidak anti dengan yang namanya pembaharuan, kemajuan, perkembangan zaman. Namun Islam selalu berusaha mengajarkan kepada kita untuk terus berada dalam koridornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mempelajari tasawuf, tasawuf ini mengkoreksi diri kita sendiri. Tasawuf juga dapat membentuk kita menjadi pribadi yang arif, pribadi yang bijaksana, yang sikapnya semata-mata lillahi ta'ala adalah memang hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran dikatakan oleh Pak Said ini harus dijalani secara optimal. Kita harus punya yang namanya idealisme kalau memang kita ingin nanti menjadi bangsa yang bermartabat. Kita akan sambung lagi setelah yang satu ini. Ya, kita masih dalam risalah dan kita sedang membicarakan tasawuf sebagai bangunan moral bangsa. Kalau dalam Al-Quran atau hadis, adakah sih yang mengkaitkan antara tasawuf dengan kehidupan berbangsa dan bertanah air ini? Ya banyak sekali. Ya hanya kita cara mengelaborasinya, memahaminya tekstual. Harus kontekstual dong. Nah, misalkan, saya kira saya sudah pernah sampaikan, saya kira. Yang mana sih Pak Said? Ingetin lagi. Suatu ketika seorang Badui masuk Islam. Setelah baca syahadat, Rasulullah memanggil sahabat senior namanya Zaid bin Aslam. Zaid, ini orang baru masuk Islam, alimul Quran, ajari Quran, sana. Maka minggir ke pojok lah, ke tepi ke pojok. Baru diajari Quran sampai ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata seorang Badui ini, kafa bihadhihi. Cukup sampai di sini saja saya ngajinya. Gak ingin hatam, gak ingin sini saja. Kata sahabat Zaid, ini masih banyak, belum, baru sedikit. Enggak, sudah cukup. Kenapa? Karena ayat ini saja kalau saya jadikan prinsip dalam hidup saya,
saya dan keluarga saya bisa selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Apa arti ayat itu? Barang siapa berbuat baik sekecil apapun, berbuat kebaikan sekecil apapun, Allah tahu. Walaupun masyarakat nggak komentar. Dan barang siapa berbuat kejahatan, pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan, zina, tidak puasa, minum di bulan Ramadan, misalnya di siang bulan Ramadan, siapa yang tahu? Tapi Allah tahu. Dan kalau sudah membangun kepribadian seperti ini, pemimpin misalkan, ya mohon maaf lah, pejabat-pejabat, penegak hukum kalau pegang ayat ini, insya Allah akan terjadi keadilan, supremasi hukum, hukum berpihak pada kebenaran, karena hakimnya selalu jalan yang benar. KPK pun harus punya kepribadian seperti ini. Yang dikira KPK juga bukan malaikat. Penyidik-penyidik yang ada di KPK pun harus punya kepribadian seperti ini. Ini ya, artinya sekali lagi ideal sekali sih saya juga nggak bisa. Meniru seperti Khalifah Umar juga kita nggak mampu lah. Ya asalkan tidak nemen-nemen, tidak kebablasan, tidak rakus banget, tidak tamak banget. Ada rem, ada rambu-rambu. Nah, ingat ketika kita akan melakukan maksiat dosa. Ingat Allah melihat. Memang anak istri nggak lihat, tapi Allah melihat. Itu akan menjadi orang akan menimbulkan si kondisi spiritual namanya khauf, takut pada Allah. Tapi ketika beramal baik, ketika kita sedekah dengan ikhlas, sholat malam gak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu, mengharapkan pahala dari Allah, ini menumbuhkan dalam kepribadian saya roja, optimis. Ini yang paling bagus. Jadi hidup ini tidak boleh terlalu optimis, nantinya menggampangkan. Allah Tuhan Maha Pengampun, Allah Tuhan Maha Ghafur Rahim, Tuhan Maha Rahman Rahim. Baru sekali ini kok maksiat, baru sekali ini kok kata Mubalik itu katanya dosa apapun kalau bisa diampuni, itu nanti akan meremehkan. Ini meremehkan itu paling dosa besar. Kalau terlalu optimis. Terlalu optimis, kelewat-lewat. Sebaliknya. Itu pula terlalu pesimis. Amal kita ini benar apa enggak, diterima apa enggak, sholat saya diterima apa enggak, puasa saya diterima apa enggak, haji saya diterima apa enggak, saya ini enggak layak masuk surga ini, enggak layak mendapatkan ampunan ini. Ya pesimis. Kalau pesimis orang tuh kadang-kadang, sudah kadung lah. Sudah kadung terus sekarang seperti ini. Oh, nggak punya ada sekarang satu saya semangat untuk memperbaiki dirinya lagi. Iya, terlalu pesimis soalnya. Terlalu pesimis. Sudah kadung saya udah menjadi orang jahat. Dikit lagi. Paling 10 tahun lagi saya hidup ini. Terus sekarang jadi orang jahat. Nah ini nanti karena terlalu pesimis. Maka kita harus ambil posisi bainar roja wal khauf, bainal khauf wal roja, tengah antara pesimis dan optimis. Bagaimana caranya? Nah, gimana tuh? Untuk menyikapi yang sudah lewat, khauf, takut pada Allah. Untuk menyikapi yang sudah lewat, roja. Kita udah lewat nih. Saya yang usia sudah 63 tahun ini, kalau saya baca lembaran-lembaran hari per hari, umur yang sudah saya lewati penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan maksiat. Tapi kita harus optimis. Allah pasti mengampuni dosa-dosa saya kalau saya mau bertobat. Ya. Untuk menyikapi yang belum kita jalani, besok dan seterusnya, harus khauf. Harus takut pada Allah. Supaya kita hati-hati. Tidak seperti kemarin. Nggak mulai kesalahan yang sama. Nggak jatuh di lubang yang sama lagi. Bagaimana kita mengambil sikap. Ma bainar roja wal khauf. Posisi tengah antara optimis dan juga pesimis. Oh gitu. Nah, yang sudah masa kelewat, yang sudah masa lalu, mau diapain? Mau diapain? Ya sudah, taubat saja. Itu artinya kita optimis pada Allah. Allah Maha Pengampun maksiat hambanya, dosa hambanya, segede apapun, sebanyak apapun. Harus itu yang dipasang. Mau ngapain, mau diulangin hidup ini? Kan bisa terulang, nggak bisa mundur. Nah, untuk besok dan seterusnya sampai kita menghadap Allah, mari kita perbesar volumenya, khauf, takut, sehingga kita lebih hati-hati, selektif, selalu mengawasi, mengontrol diri kita sendiri. Baik. Barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun, ingat, Allah itu pasti mengetahui dan Allah juga akan mengganjarnya. Begitupun juga dengan sebaliknya. Kita ini adalah pemimpin baik diri kita sendiri maupun kepada lingkungan yang terdekat.
Tentu bagi kita, keluarga kita, mungkin kalau kita di sini adalah pemimpin di lingkungan RT, RW, ataupun yang lebih tinggi, kita juga bertanggung jawab kepada sekitar kita, kepada bawahan kita. Kita harus menyikapi segala hal yang belum dijalani untuk kita untuk takut kepada Allah, dan juga harus menempatkan tadi posisi kita berada di tengah-tengah. Jangan juga terlalu optimis, tapi juga jangan pesimis. Kita akan sambung lagi bincang-bincang seputar tasawuf setelah yang satu ini. Kalau kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan kita, yakin bahwa Allah itu selalu bersama kita dan selalu melihat kita. Nah, bagaimana kita terus menjaga hati ini selalu terpaut dengan Allah, itulah sebenarnya yang diajarkan dalam ilmu tasawuf. Tapi pertanyaannya, bagi masyarakat modern seperti ini, gimana sih Pak Said untuk memperdalam ilmu tasawuf? Kemana kami harus artinya memperdalam ilmu ini? Gitu. Karena di Al-Quran sepertinya tidak ada secara spesifik itu kan membicarakan mengenai tasawuf. Tapi kita udah beberapa episode gitu bicara mengenai tasawuf. Saya nih secara pribadi kok merasakan ada kedamaian, ada kedekatan, ada kebutuhan, ada rasa keinginan untuk terus menekuni hal seperti ini gitu. Untuk saya tetap terus bisa berada di dalam koridornya. Kemana nih artinya kita harus terus memperdalam ini Pak Said? Secara normatif ya, harus punya guru, mursyid namanya, yang membimbing spiritualitas kita, membimbing moralitas kita. Maka orang tuh tidak boleh belajar sendiri, itu nggak boleh, nggak baik. Kalau seorang menghasilkan ilmu, tapi semua ilmunya itu otodidak, misalkan nggak ada guru sama sekali, itu nanti yang dikhawatirkan gurunya malah setan. Gimana gurunya kok setan? Saya hebat, saya cerdas, saya jenius, tanpa guru bisa semua. Nih timbul namanya ujub sombong, ya, membangun diri. Itu larangan Allah. Oleh karena itu, sesombong-sombongnya orang, sebesar-besarnya orang, kalau ingat gurunya pasti akan hormat. Karena saya bisa baca AB saja dari guru SD saya bisa baca alif batat akan dari guru ibtidaiyah saya, maka akan sedikit akan dihormat, lebih tidak sombong. Bicara masalah sombong, banyak sekali orang sudah miskin, bodoh, masyarakat rendah, hatinya sombong banget. Ah, masa udah miskin sombong? Banyak. Coba kalau dinasihatin, ayo sholat, atau itu, apain sholat? Cari makan aja susah, ngajak sholat lagi. Itu jawaban yang orang sombong itu. Masya Allah. Ayo kita sadar, bertaubat, mari kita kembali ke jalan yang benar, kita sudah keadaan hidup kita susah, oleh karena itu, ya untuk membangun kepercayaan kita, mari kita beriman kepada Allah dengan benar, ibadah. Memang banyak masih yang artinya... Masih banyak orang kayak gitu. Ngapain kamu ngomong? Ikut campur urusan saya. Mau saya sholat, mau tidak. Mau saya minum, mabok, mau nggak uang saya sendiri. Dia sudah miskin, bodoh, rakyat rendah, tapi sombongnya senang. Tapi saya jarang loh menemukan yang seperti... Biasanya yang kita temukan, orang yang kesulitan, dia akan semakin lebih dekat gitu. Dia kayak mencari pegangan, kan begitu. Ada yang begitu, ada. Maka saya bilang, ada atau banyak orang yang sudah miskin, bodoh, rakyat kecil, tapi hatinya keras. Hatinya juhud. Keras. Oh, bukan zuhud ya? Juhud ya? Juhud. Begitu pula kita jumpai seorang yang kaya raya, pejabat tinggi, hatinya selalu terbuka, menerima dikritik, menerima masukan, selalu ingat kepada masyarakat kecil, sudah punya komitmen yang sangat tinggi. Itu juga orang yang sudah bisa sedikit wilayah tasawuf sehingga dirinya menjadi seorang yang bijak, yang arif, walaupun kaya raya. Nah, jadi tasawuf ini bukan urusan lahir kaya atau miskin, sarjana atau tidak sekolah, tidak berpendidikan, masyarakat elit atau masyarakat rendah, adalah sikap hati kita. Sekali lagi, dulu sudah saya sampaikan, tasawuf itu bagaimana melihat diri kita di depan Allah. Lurus apa? Bengkok. Dekat apa? Jauh sekali. Nah, itu harus. Soal saya kaya, saya miskin, atau seorang yang kaya, seorang yang miskin, tidak menjadi persoalan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya sudah pernah ceritakan,
Abdul Qadir Al-Jilani yang Sultanul Aulia, wali besar itu orang Baghdad, beli tanah di Mesir, di Kairo, diwakafkan kepada fakir miskin yang sampai sekarang masih ada, sampai sekarang masih ada tulisannya pelang besar, Auqaf Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi. Ini adalah wakafnya Syekh Abdul Qadir Jilani yang dari Baghdad. Coba, itu waliullah kaya dan mendermakan hartanya untuk kebaikan. Ya. Oleh karena itu sangat mudah atau sangat terbuka bagi orang yang kaya untuk menjadi orang sufi. Sangat mudah bagi pejabat, bagi penegak hukum untuk menjadi orang sufi. Betapa susahnya orang miskin menjadi orang sufi. Kadal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran, kemiskinan itu hampir saja menjerumuskan orang itu menjadi kafir karena kemiskinannya. Mau sholat, lagi cari uang. Kalau saya kerjakan nggak makan nih, nggak sholat jadinya. Mau puasa, aduh belum mampu puasa. Dari mana saya bisa sedekah? Saya sendiri juga makan masih pas-pasan. Karena kita pikir yang memberikan rezeki buat kita adalah si pemberi pekerjaan itu. Kalau saya nggak nurutin apa kemauan dia, saya nggak makan dong. Nah itu makanya kadal faqru ayyakuna kufra di situ. Dan betapa indahnya seorang yang kaya, tapi dia membelanjakan atau apa? Menafkahkan, mengeluarkan kekayaannya untuk kebaikan. Ya Allah. Jadi sangat besar peluang menjadi seorang sufi bagi orang yang kaya, bagi orang berpendidikan, bagi seorang pejabat tinggi atau pejabat penegak hukum daripada orang miskin yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi menganggap dirinya sendiri hebat, menganggap dirinya sendiri lebih dari yang lain, itu namanya ujub. Jadi ujub itu malah bisa menjerumuskan kita menjadi orang paling jelek di mata Allah. Seandainya ada orang, ada hadis tuh, seandainya ada seorang yang tidak pernah dosa, maka saya khawatir dia akan terjerumus pada dosa yang lebih besar, yaitu ujub. Ujub. Nauzubillah min dzalik. Saya hebat, nggak pernah dosa, ujub jadinya. Orang lain semua dosa semua ini, saya sendiri nggak pernah, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita dan juga seluruh yang menyaksikan Risalah tidak pernah masuklah dalam kategori orang-orang ujub yang tadi barusan Pak Said masuk. Pak Said, terima kasih sekali. Ini ada terus mendapatkan pencerahan seputar ilmu tasawuf, semakin tertarik saya untuk terus mendalam. Tapi sayang sekali karena waktu kita sangat terbatas. Mungkin sedikit kesimpulan di segmen yang terakhir ini bahwa memang untuk mempelajari sebuah ilmu, khususnya ilmu tasawuf, kita membutuhkan seorang figur, seorang guru yang benar-benar memahami, yang sebagai panutan kita untuk bisa memperdalam itu. Janganlah kita mempelajari segala sesuatunya sendiri. Nanti yang timbul tadi sifat ujub, sikap sombong, keakuannya itu yang akan lebih kita tinggi tanpa kita menghargai bahwa sebenarnya ada malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah di sini untuk kita bisa memahami kalam-kalamnya Allah, terutama dalam ilmu tasawuf ini. Dan gunakanlah tasawuf ini adalah merupakan suatu ilmu yang penting untuk kita bisa mengontrol dan menjadi pengendali terhadap diri kita sendiri. Nanti saya janji untuk kita terus memperdalam ilmu tentang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi ya di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.